Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Debatas Interview. Kali ini bersama Muhammad Azmi atau biasa disapa Beben. Nah, gimana Ben, kabarnya Ben? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Seperti biasa. Nah, beberapa hari yang lalu nulis terkait dengan masyarakat cerdas, politisi waras. Ada apa sebenarnya Ben? Apakah ada kegelisahan? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bang Eko yang telah meminta saya untuk sedikit berbagi kegelisahan. Misalnya, bicara kegelisahan tentu sebagai masyarakat yang tidak lepas daripada permasalahan, pasti kita punya kegelisahan. Cuman sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu bahwa terkait penulisan itu yang berhubungan dengan politik, saya bukan pakar politik. Nah, saya bukanlah pakar politik, tapi saya hanya sebatas pengamat politik. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau pakar dan pengamat itu kan suatu hal yang berbeda. Nah, kalau pakar dia harus punya kredibilitas itulah yang diakui gitu kan secara ilmiah. Kalau pengamat dia hanya sifatnya asumsi berdasarkan data-data ataupun fakta yang ada di dekat mata, yang dilihat oleh mata itu saja. Jadi kalau untuk pengamat mungkin semua profesi bisa. Mau profesi apapun pengamat politik bisa. Tapi kalau untuk pakar politik ya mungkin orang yang harus punya jenjang pendidikan ataupun apa yang berhubungan dengan politik. Seperti itu. Terkait tulisan kemarin, jadi gimana nih Bang? Kegelisahan tadi ya Bang? Kegelisahan. Jadi kan di situ disampaikan juga terkait dengan memberikan pandangan terkait dengan politik, bahwa sebenarnya politik itu tidak sekotor yang dibayangkan. Jadi kemudian penjelaskan juga dengan pentingnya masyarakat itu berpikir kritis, sehingga mungkin melahirkan politisi yang cerdas gitu. Oke. Jadi itu awalnya karena kita melihat realita sepenglihatan saya. Realita karena memang sepertinya saya lihat hari ini apalagi sekarang menjelang tahun-tahun politik, kalau menurut saya itu masyarakat sudah disorientasi lah, sebenarnya seperti itulah kali ya. Kurang lebihnya disorientasi kalau bicara tentang politik. Banyak seliweran itu pendapat yang kalau menurut saya itu miris kita mendengarnya gitu. Padahal masyarakat itu kan memiliki peran yang sangat vital dalam menentukan ibaratnya hasil daripada politik itu sendiri. Nah, oleh karena itu kemarin itulah timbul niatan, istilahnya seperti itu Bang, niatan untuk membuat itu. Nah, seperti apa masyarakat yang saya lihat, masyarakat sekarang tidak tahu apakah karena memang sudah ada kekecewaan ataupun memang masyarakat belum terlalu memahami esensi dari politik itu sendiri seperti apa, ataupun memang sudah kesulitan ekonomi mungkin ya jadi faktor juga, sehingga masyarakat itu cenderung seperti banyak apatis, seperti itulah, apatis. Ataupun kalau memang dia mau terlibat dalam politik itu ada motif-motif tertentu, misalnya ya seperti itu, misalnya mau dikasih apa seperti itu kan. Nah, sebenarnya itu kan sebenarnya tidak seperti itu kan, idealnya tapi realitas masyarakat kan mungkin tidak bisa juga sama dengan teori mungkin ya. Tapi kalau idealnya seperti itu. Nah, terus masyarakat istilahnya kok yang kita lihat itu apatis, gimana ya, seolah tuh kayak ndak ngeh gitu. Bahasanya tuh ndak ngeh gitu lah, terkait sebentar lagi ini pesta politik atau pesta demokrasi yang akan kita hadapi, seperti itu. Jadi harapannya juga sebenarnya masyarakat tuh mengerti lah bahwa ketika mereka memilih itu dasarnya itu harusnya itu ada pertimbangan terkait dengan visi misi yang dipilih, dan kemudian ketika memilih itu efeknya juga jangka panjang seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar karena dikasih sesuatu maka dipilih gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi untuk menumbuhkan kesadaran itu tuh seperti apa? Nah, ini masyarakat ini kan sebenarnya terdiri dari beberapa strata ya. Strata mungkin boleh dikatakan, kalau bicara kelas itu ada kelas bawah, menengah sampai ke atas, dan tentu yang tanggung jawab untuk menumbuhkan itu. Kita tidak bisa menyalahkan 100% masyarakat yang mau berada di strata yang bawah, kelas sosial yang bawah, karena memang mereka pertama memang kurangnya literasi politik di tengah masyarakat, itu harus kita akui. Di level pendidikan pun saya lihat
kurang, ada tapi kurang, intensitasnya tidak terlalu tinggi mengenai pendidikan politik lah. Misalnya di mata pelajaran PPKN itu kan, tidak terlalu fokus, tidak terlalu banyak porsinya untuk bicara politik. Nah itu, jadi sehingga literasi politik di tengah masyarakat itu, kalau menurut saya yang saya lihat itu mungkin masih rendah. Sehingga wajar kalau masyarakat yang ini mereka masih belum terlalu memahami esensi politik itu secara baik dan benar. Terus untuk menumbuhkan ini, tanggung jawab para stakeholder dan tanggung jawab negara, karena mereka sebagai penyelenggara kehidupan bernegara ini sekaligus yang bertanggung jawab dengan kehidupan masyarakat. Nah, negara harus bertanggung jawab bagaimana seperti menumbuhkan ini, seperti dengan cara memberikan edukasi yang masif tentang politik kepada masyarakat, sekaligus sebagai model lah, model role model gitu lah, ya istilahnya bahasa sebagai model masyarakat bahwa seperti ini loh sebenarnya politik, jangan malah sebaliknya gitu. Nah, yang menjadi miris kita ini kan, ini saya bukan juga saya menjas gitu ya. Lagi-lagi kita kembali lagi ke asumsi berdasarkan pengamatan. Yang ada malah stakeholder, tokoh-tokoh itu kan malah yang istilahnya kalau api itu mereka yang menghidupkan api gitu. Hal-hal yang tadi yang kita singgung di sebelumnya itu. Nah, harusnya tidak seperti itu kan. Nah, kalau masyarakat kan apa, ada masyarakat misalnya kalau dikasih ambil, misalnya kayak seperti itu, diarahkan kemana-mana, ya, tergantung siapa yang mengedukasinya. Makanya harapan kita para stakeholder negara itu harus masif mengedukasi masyarakat untuk politik secara baik gitu. Politik praktis tapi secara baik sesuai dengan hakikat daripada politik itu sendiri, untuk membangun kehidupan kita yang sama-sama kita impikan, itulah seperti itu. Karena sebenarnya juga politik itu ya salah satu cara lah ya untuk mewujudkan kehidupan bernegara gitu kan. Jadi kotor atau tidaknya itu bagaimana cara membawanya. Nah, ya betul. Cuma yang disajikan gitu kan mungkin terkesan dalam tanda kutip kotor gitu kan. Tapi sebenarnya tidak seperti itu gitu kan. Nah, menurut Beben sendiri dimulai sejak kapan sih sebenarnya pendidikan politik itu perlu? Nah, kalau menurut saya lah, kalau SD mungkin terlalu dini, karena anak SD kan lebih pada pembentukan misalnya kebiasaan bermain lah intinya, lebih cenderung itu ke bermain lah. Untuk pembentukan intelektual itu saya rasa untuk SD itu masih tahap-tahap sangat awal sekali. Minimal itu jenjang SMP menurut saya. Kemarin juga di tulisan itu pun saya tulis juga gitu kan, untuk menanamkan pendidikan politik itu setidaknya jenjang SMP itu harus dimasifkan. Nah, dengan cara menambah intensitas tentang materi politik, demokrasi, pembangunan pada mata pelajaran PPKN, bisa juga mungkin lokus pembahasan baru Bang. Nah, misalnya kayak muatan lokal tapi khusus gitu kan, ataupun kalau kita kurikulum merdeka ini apa namanya tuh? Kokurikuler ya istilahnya ya. Kokurikuler itu kan dia teori tapi nanti dipraktekkan dalam aksi nyata gitu kan, gitu kan. Misalnya dia di kelas belajar tentang politik, lembaga politik, nanti aksi nyatanya mereka mengunjungi lembaga-lembaga politik, anak-anak itu dibawa lah pada waktu tertentu, ataupun ditugaskan misalnya mencari referensi tentang lembaga-lembaga politik. Karena kalau mereka udah dari sejak dini ditanamkan tentang politik, hakikat politik itu yang baik dan benar, nanti harapan kita kan ke depan ketika mereka menjadi masyarakat, kelas masyarakat, mereka itu sudah mengerti gitu, setidaknya jiwanya itu sudah tertanam dengan mindset bahwa politik ini sebenarnya seperti ini loh gitu, tidak yang seperti disajikan oleh itu tadi. Nah, itu jadi tidak gitu. Pembiasaan dari sejak SMP ya. Jadi minimal itu. Minimal. Jadi anak-anak itu ketika di usia SMP mengikuti OSIS atau kegiatan eskul yang lainnya juga sebenarnya sudah ada bagian dari pendidikan politik itu sendiri ya. Karena ketika di OSIS juga kan mereka memilih ketua, membuat program, visi misi, itu mereka udah dilatih sebenarnya. Jadi sejak SMP. Nah, buah dari itu selain menghasilkan masyarakat yang cerdas, berarti nanti ketika mereka jadi politisi pun, yang di tulisan itu politisi yang cerdas itu, waras. Politisi waras itu sebenarnya bukan berarti politisi saya mengatakan politisi yang ada sekarang yang tidak waras, bukan sableng misalnya enggak. Tapi waras di situ akronim daripada wawasan dan integritas. Jadi politisi itu tidak hanya sebatas dia menjual, misalnya menjual elektoral, misalnya menjual nama bapaknya, misalnya kan menjual dia nih tokoh apa, tapi dia juga harus punya wawasan dan integritas. Wawasannya luas, dia punya integritas untuk membangun masyarakat. Dan satu hal, tidak hanya modal finansial. Nah, selama ini kan mungkin kita banyak keliru juga terkait ini ya kan. Nah, kita menganggap bahwa ini finansialnya oke nih, mungkin boleh kita, enggak seperti itu. Tapi finansial memang penting. Kita enggak bisa melupakan namanya finansial sebagai operasional politik misalnya kan. Tapi hendaknya itu bukan tidak menjadi
barometer utama masyarakat ataupun partai politik, lembaga-lembaga politik itu untuk merekrut orang itu hanya tolak ukurnya adalah finansial, tapi harus dilihat juga wawasannya seperti apa, rekam jejak pendidikannya seperti apa gitu kan, dia punya gagasan atau tidak, nah seperti itu. Punya integritas atau tidak gitu. Ya, punya integritas atau tidak. Integritas ini kan hubungannya dengan karakter pastinya kan, ya kan. Nah, intinya kan karakter itu. Iya. Banyak orang yang pintar, yang punya wawasan tapi tidak punya integritas. Iya. Nah, seperti itu ujung-ujungnya sama juga, merugikan masyarakat juga, nah, seperti itu. Akhirnya merugikan negara juga. Merugikan negara juga, merugikan kita semua. Semuanya. Nah, integritas itu dari selain terbentuk di sekolah juga kan, mungkin ada di luar sekolah seperti keluarga, itu penting juga. Itu penting. Nah, itu penting. Sebenarnya saya juga ada menulis tentang waktu itu sebelumnya saya juga ada menulis tentang suara guru pelosok negeri. Itu sebelumnya. Nah, di situ ada saya menyinggung. Kenapa? Nah, lagi nih seperti ini. Mindset masyarakat kita ini kembali agak ini ya Bang ya, agak melenceng sedikit Bang ya. Saya jelaskan biar runut. Misalnya persepsi masyarakat ketika dia menitipkan anak di sekolah itu udah selesai tugas dia sebagai orang tua dan juga sebagai lingkungan sosial. Padahal tidak seperti itu. Sehingga lah kayak kita sekarang nih, kalau kita mungkin kawan-kawan yang bergerak di bidang sebagai tenaga pendidik pasti paham kan bagaimana penilaian di K13 itu kan, itu luar biasa detail, komprehensif dan harus dilakukan oleh guru. Nah, kalau menurut saya itu enggak tepat juga. Sebab apa? Karakter ini enggak bisa kalau hanya guru yang bentuk. Enggak bisa, dia terbentuk dari keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah. Tiga itu. Nah, meskipun guru menurut saya perannya enggak total dan enggak vital di situ. Dia hanya sebatas pemantik, untuk reflektor lah seperti itu. Tapi yang utama itu orang tua. Jadi kalau bagi seperti apa orang tua anak, kalau kita ingin anak itu berintegritas, lingkungan orang pertama dulu orang tuanya, yang kedua lingkungan sosialnya. Misalnya kan dibentuk melalui lembaga-lembaga masyarakat, misalnya seperti apa. Contoh kalau mungkin yang muslim dibentuklah mungkin dari surau-surau dan masjid-masjid, dari TPA. Nah, itulah salah satu pembentuk awal ataupun dasar integritas kita terbentuk. Kalau hanya mengandalkan sekolah berat, tapi tidak didukung oleh lingkungan sosial, lingkungan masyarakat. Nah, seperti itu. Ketika sekolah mungkin menanamkan karakter yang positif, sementara di rumah tidak di follow up atau tidak didukung, tidak ditindaklanjuti, tidak didukung, ya susah juga ya. Karena kita pun terus terang, karena saya kebetulan juga sebagai seorang guru kan pasti punya pengalaman di situ. Saya hampir 10 tahun jadi guru. Memang kalau memang tidak ada relevan, istilahnya tidak ada sinergisitas antara orang tua dengan sekolah, misalnya untuk mencapai visi misi yang kita mau, itu tidak bisa. Visi misi sekolah itu tanpa dukungan orang tua dan lingkungan masyarakat sekitar tidak akan bisa dicapai. Biarpun profesor apa sekolah ngajar di situ tidak akan bisa. Nah, seperti itu. Mungkin anak tuh pintar mungkin. Nah, tapi ketika karakter budayanya ini tidak saling bersinergi, tidak saling mendukung atau berkolaborasi, ya susah juga untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, kembali lagi tadi ke masalah politik misalnya kan, kalau memang budaya masyarakat kita itu tadi tidak mendidik cara berpolitik yang baik, saya rasa meskipun secara teori di sekolah atau teori di lembaga-lembaga formal lain kita menyampaikan politik itu seperti ini A, B dan C, tapi tidak didukung oleh lembaga-lembaga masyarakat atau tidak, tetap sama juga hasilnya mungkin saya rasa. Mungkin ada pengaruh, tetap pasti ada, mungkin sedikit banyak pasti ada lah, tarik menarik antara positif dan negatif ini kan. Tapi tidak bisa ini untuk maksimal 100% bisa bagus itu ya enggak bisa itu. Tapi gini, ternyata kan ada fenomena nih, mungkin lah sekolah sudah berusaha untuk membentuk karakter yang positif lah ke anak-anak gitu, sampailah mereka kemudian selesai di sekolahnya gitu. Nah, tapi kan di masyarakat ini kan ternyata tidak sesuai dengan teori gitu kan. Ketika kita berusaha untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memilih pemimpin ataupun calon anggota legislatif yang berintegritas gitu kan. Tapi ternyata masyarakat ini ketika akan berangkat ke TPS di jalan dicegat, kemudian dikasih amplop. Itu pengaruhnya besar nggak sih? Nah, itu tadi sebenarnya bicara pengaruh sebenarnya tetap berpengaruh besar, karena memang kan, nah itu tadi saya bilang yang bertanggung jawab ini sebenarnya masyarakat kelas menengah ke atas ini, para stakeholder negara seperti itu bertanggung jawab, karena pada dasarnya mereka juga yang ini kan. Orang yang berani, yang bisa seperti itu kan orang yang punya kemampuan pastinya kan. Nah, dia mendidik masyarakat seperti itu. Harusnya mereka harus sadar juga. Dan sebenarnya masyarakat kalau memang yang ideal, punya pemikiran ideal tadi itu bisa berpikir kritis misalnya kan, setidaknya dia bisa mengcounter itu gitu. Jangan mentah-mentah, karena kan itu dalam teori agama pun sebenarnya barang itu kan tidak boleh, sama dengan haram kan, gratifikasi namanya kan, suap menyuap itu kan di dalam agama Islam kan, dalam kutip agama Islam itu kan tidak dibenarkan. Nah, jadi sebenarnya masyarakat muslim harusnya udah mempunyai counter dari segi
ajaran agamanya gitu. Nggak boleh hal seperti itu, meskipun sebenarnya barang itu mungkin menggiurkan itu. Iya. Seperti itu. Masya Allah ya. Jadi apa namanya itu? Ya masyarakat sendiri juga harus berpikir kritis dan menyadari bahwa ketika itu salah, ketika sesuatu dimulai dengan hal yang salah, nanti tentunya mau mengharapkan kebaikan ya mungkin tidak maksimal gitu ya. Nah, itulah tadi itu dimulai dari ini Bang, dimulai daripada lingkungan sekolah sama literasi kan, pentingnya kan literasi di masyarakat kan. Masyarakat. Nah, kemudian kalau kita lihat nih kan di sekolah kan sebenarnya memberikan fasilitas tidak hanya pembelajaran di kelas gitu kan, ada kalau di SMP SMA itu ada eskul, kemudian kalau di bangku perkuliahan itu ada UKM kan, unit kegiatan mahasiswa, baik itu di HMJ maupun ada kegiatan lain. Nah, itu sebenarnya pengaruhnya besar nggak sih terhadap pembentukan karakter? Nah, sebenarnya kalau menurut saya, ini lagi-lagi menurut pendapat saya ya, pengalaman juga kan. Karena saya kan juga pernah menjadi siswa, pernah menjadi mahasiswa, bahkan akhir ini alhamdulillah mendapat amanah dari Yang Maha Kuasa kan, jadi guru ya kan. Nah, memang kalau saya menilainya yang lebih pengaruh itu sebenarnya lebih hal-hal yang seperti itu. Mungkin kalau persentasenya itu mungkin kalau akademisnya kita di kelas itu mungkin 40%, bisa jadi yang seperti itu bisa 50 sampai 60% pengaruhnya. Makanya penting itu, makanya tadi saya bilang lembaga-lembaga masyarakat, lembaga-lembaga mungkin di sekolah, lembaga di kampus itu sebenarnya berpengaruh penting untuk membentuk siapa kita. Sesuai mereka kan pasti ada nilai-nilai juga di situ kan. Nah, misalnya di lembaga sekolah atau lembaga kampus kan nilai apa, ideologi lah, misalnya dasar pemikiran misalnya kan ada di situ. Nah, itu kan nanti yang membentuk kita tuh. Misalnya ideologinya baik ya baiklah kita di situ misalnya kan. Kalau begitu dengan sebaliknya gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi saran juga istilahnya kan untuk bikin guru-guru ataupun teman-teman yang akan guru-guru lah terutama, karena nanti kan siswanya akan melanjutkan ke perguruan tinggi, baik itu yang masih sekolah nih ya harus digalakkan hal seperti itu, harus digalakkan. Eskul itu sebenarnya harus penting sebenarnya, karena anak secara langsung dia belajar, tapi dengan secara langsung seperti tidak belajar kan. Kalau eskul itu kan beda dengan kalau di kelas kan, belajar kan memang terasa tegang misalnya kan. Tapi kalau di eskul itu kan dia sebenarnya belajar tapi seolah-olah tidak seperti belajar gitu. Nah, itu perlu guru tuh perlu menggalakkan itu harusnya. Nanti kalau anaknya mau ke menjenjang perguruan tinggi nih, guru-guru SMA nih misalnya kan, perlu juga dikasih pemahaman, misalnya mau ngambil jurusan apa, nanti di kampus ini ada ini dikasih arahan lah, karena anak-anak ini kan kadang-kadang kan kurang diarahkan seperti itu gitu. Kecuali kalau memang dia udah punya mungkin saudara atau orang tua yang memang punya basic ke situ, mungkin dia lebih mudah gitu. Oh, jadi ibaratnya tuh ketika anak itu sudah SMP, SMA, kemudian bangku perkuliahan itu dimotivasi tidak hanya mengejar ilmu-ilmu pengetahuan atau nilai-nilai akademis, tapi juga ikut kegiatan-kegiatan yang kemudian akan membentuk karakter gitu kan. Ya. Nah, itu tadi lah saya tambahkan sedikit. Nah, itu tadi kan ada dua tadi, wawasan dan integritas. Wawasannya mungkin bisa jadi dari segi akademis misalnya, itu menambah wawasan kan, mungkin dari pembelajaran di luar kelas, mungkin lewat media-media HP segala macamnya. Tapi integritas dibentuk dengan tadi itu lembaga-lembaga yang memang itu ekskul lah misalnya kan. Kemudian kalau di kampus kan ini Mapala ya. Jadi Mapala itu kemudian juga LDK juga. Emang bisa menyatukan dua hal itu, Pak? Oh ya, kalau saya dulu, saya kalau di kampus itu awalnya saya dulu gabung di Mapala Mahasiswa Pencinta Alam. Nah, kalau LDK enggak Bang, saya klarifikasi, LDK enggak. Oh ya. LDK saya malah ikut di OKP, saya ikut di kami. Ya, awalnya Muhammadiyah, IMM, terus habis itu ikut juga di kami. Nah, kalau bicara hubungan, sebenarnya hubungan kalau dari segi disiplin sih tidak ada hubungan. Misalnya kan Mapala kan lebih pada pecinta alam, misalnya alam-alam bebas kayak sekarang gitu. Misalnya ini sebenarnya hubungan dengan Mapala nih kan. Nah, kalau yang saya ikuti di kami itu dengan keagamaan, kepemimpinan ya kan, sebenarnya tidak ada. Kalau bicara dari segi disiplin tidak ada hubungan. Tapi kalau dari segi aktivitas tadi itu ya pasti ada, karena aktivitas sosial kan intinya kan. Nah, berhubungan dengan orang lain, dengan kawan-kawan, dengan orang mungkin dari simpul-simpul masyarakat kita, jadi itu melatih ini kita lah, nanti kepekaan sosial dengan itu tadi kemampuan kita dalam hal ini juga ya, melatih untuk memahami kebinekaan juga ya kan. Di Mapala itu kan tentunya keberagamannya lebih kompleks lah. Kalau di Mapala itu kan tidak satu entitas yang ada di situ gitu. Di kami itu menguatkan karakter gitu ya kan, terkait dengan
kedisiplinan dalam kepemimpinan kalau di kami kepemimpinan dengan di kami, keagamaan lah ya, istilahnya. keagamaan. Itulah yang dulu pernah saya ikut. Kalau bahasa sederhananya mungkin Mapala itu kan mahasiswa pencinta alam. Ya. Kalau di apa namanya itu di UKM unit kegiatan mahasiswa yang terkait dengan keagamaan itu mungkin mahasiswa pencinta yang menciptakan alam. Ya, seperti itulah. Kalau lebih seperti itu. Jadi ada hubungannya. Sebenarnya hubungannya itu pasti ada. Ada, Kalau di ya. Mapala pun kita kan sebenarnya kalau kita aktivitas petualangan itu ya kita kan disampaikan sama senior mungkin dulu kan inilah ciptaan Tuhan dan seperti itu. Nah, kan pasti ada hubungannya. Pasti arahnya tuh tetap ke ketuhanan itu pasti ada. Cuman terkadang tuh ini ya apa untuk aksinya ya, aksi nyata dalam hal ibadahnya ya tuh yang mungkin tidak sama gitu kan. Iya. Itu kembali ke Pribadi lah. pribadi masing-masing dan itu perlunya untuk mencari UKM yang menyeimbangkan itu gitu. Ya betul Masya itu. Allah. Nah untuk pesan ke adik-adik mungkin yang sekarang SMA nanti akan melanjutkan ke kampus gitu kan. Nah untuk supaya mungkin kan ada yang menghimbau udah nggak usah ikut kegiatan-kegiatan yang macam-macam, fokus kuliah aja. Itu seperti apa sih gambarannya? Kalau menurut saya sih kalau menurut saya sih kita harus enggak bisa juga parsial seperti itu. Enggak bisa hanya akademis enggak bisa. Karena memang semuanya itu bahkan menurut saya kalau dikatakan wajib enggak lah. Kalau dalam bahasa Islam apa sih sunnah muakkad itu ya. Semua muakkad lah ikut organisasi itu. Karena memang di situlah nanti kita benar-benar ditempa. Dan itu pun jangan salah juga ada bekal juga nanti untuk masa depan. Iya. Karena rezeki ini kan sebenarnya enggak juga mutlak dari disiplin ilmu kan bisa dari kawan, dari jaringan. Nah, kalau kita ikut misalnya tidak hanya sebatas di kelas tapi ikut organisasi itu otomatis nanti terbentuk tuh jaringan-jaringan yang kuat misalnya dari segi kawan atau mungkin kenal siapa-siapa misalnya kan jaringan. Nah itu bisa mendatangkan rezeki juga sebenarnya untuk kita nanti di masa depan. Nah, seperti itu. Jadi ibaratnya tuh memperbanyak silaturahim lah ya. Ya, silaturahmi diperbanyak lah. Karena semakin kita ikut AB dan semakin kita aktif kan otomatis silaturahmi semakin banyak gitu kan. Teman tuh semakin Ya, banyak. tapi memang satu hal jangan sampai melupakan mengesampingkan yang namanya akademis. Nah, seperti itu. Kadang-kadang kan banyak yang radikal ini kan kawan-kawan ini kan salah ini. Kalau ikut organisasi lupa dengan akademis. Nah, itu enggak juga baik pengaruhnya. Merasa jadi aktivis kemudian lupa dengan tanggung jawab di akademisnya. Ya, itu harus seimbang lah. Walaupun kita orang enggak bisa perfeksionis kayak teman-teman yang ini tapi setidaknya harus seimbang lah kita. Paling enggak kuliah selesai gitu kan. Jangan sampai ini. Dari pengalaman Beben, mungkin dari sharing teman-teman juga atau dari pengamatan gitu, beda nggak ketika mahasiswa itu kemudian yang pada saat perkuliahannya itu studi oriented gitu kan, dan kemudian ada mahasiswa yang bisa menyeimbangkan akademis juga, kegiatan UKM juga gitu, beda nggak sih? Sangat beda bang, menurut saya sangat beda. Kalau memang kalau hasilnya ya dari segi hasil output nanti ketika kita udah terjun ke masyarakat itu sangat beda. Kalau yang paling nampak, yang paling kelihatan gitu, oh bedanya itu di sini gitu. Ini mahasiswa yang dulu studi oriented, ini mahasiswa yang dulu selain mereka manajemen akademik juga, tapi juga ikut kegiatan mahasiswa lainnya. Manajemen kemasyarakatan itu beda, beda menurut saya. Orang yang study oriented dengan orang yang mungkin pernah punya pengalaman di ekskul dari ini kan, kalau di sekolah ekskul, kalau di kampus mungkin OKP, UKM, OKP, nanti ketika di masyarakat itu dia lebih menonjol lah ketimbang yang lain. Menurut saya seperti itu, menonjol karena dia punya skill manajemen masyarakat tadi karena sudah terbiasa. Nah, enggak pasif dan enggak pasif, misalnya pasti kan kalau memang bukan saya sih enggak mengatakan juga studi oriented ini jelek enggak ya. Kalau kita hanya terfokus ke studi oriented kan kita hanya nanti itu kan kita gamang. Pastinya kan mau apa nih? Karena enggak 100% sama juga kan apa yang kita pelajari misalnya secara teori di kelas ataupun di kampus nanti akan kita hadapi di masyarakat misalnya dari segi pekerjaan misalnya kita pekerjaan kuliah jurusan A belum tentu juga peluang ada di jurusan B. Nah ketika kita hanya fokus studi nanti kita akan kebingungan itu. Nah tapi kalau kita misalnya tadi kaya akan pengalaman tadi dengan mengikuti UKM karena jaringan pun terbuka nanti itu banyak aja tuh sumber-sumber misalnya seperti itu. Jadi sangat berpengaruh. Contoh macam saya lah, bukan saya sih tidak mengatakan saya ini orang yang hebat, enggak. Saya ini orang yang sebenarnya pembelajar dan masih sangat harus banyak belajar. Saya jurusan olahraga, tapi dengan saya ikut organisasi dari Mapala sampai kami, alhamdulillah yang saya petik itu menulis. Saya sedikit bisalah menulis, kan? Sedikit-bisalah kalau mengamat tentang politik misalnya walaupun enggak sempurna misalnya. Nah itu salah satu manfaatnya gitu. Bahkan kawan-kawan tuh heran loh kok ini sarjana olahraga ini kata kawan yang dulu sekelas kan bisa masuk di koran misalnya tapi menulis tentang politik misalnya. Gitu. Dan apa namanya setelah saya baca ternyata ibaratnya itu menggugah kesadaran masyarakat terkait dengan pentingnya ini
terkait dengan peduli terhadap politik ini. Kenapa? Karena pilihan kita menentukan bagaimana negara. Nasib. Abang udah baca? Sudah. Ah. Jadi saya baca nih, Masya Allah, itu kan ada beberapa hal terkait dengan data-data juga yang disampaikan. Ya, data-data itu ya tuh. Ada beberapa aspek yang kemudian disampaikan. Jadi Masya Allah. Dan harapannya ya setiap orang berpikir seperti itu gitu kan. Nah, itu idealnya. Secara narasi kita seperti itu kan. Meskipun untuk realitasnya itu mungkin perlu kerja keras kita bersama. Secara teori itu. Mungkin dari inilah ya, dari kalau yang guru-guru SMP itu dari SMP mungkin sudah ada yang mengikhtiarkan kan, dimulai dari pemilihan ketua OSIS, kemudian menerima keberagaman gitu kan. Jangan memilih karena ada sentimen tertentu, tapi melihat dari integritasnya gitu kan. Masya Allah. Jadi sesuai juga dengan ini apa namanya itu, kalau kurikulum merdeka itu karakter pelajaran Pancasila. Pelajaran Pancasila. Pelajaran Pancasila. Jadi dimulai dari gotong royong, kemudian mandiri, kreativitas, profil pelajar Pancasila, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan program-program pemerintah itu kan, dan kita berharap generasi berikutnya ini tidak lagi tergoda dengan amplop-amplop. Itulah. Ketika matahari terbit menjelang pemilihan itu. Itulah harapan. Harapannya seperti itu. Karena memang sebenarnya politik ini vital sama dengan ini juga napas kita secara tidak langsung kan. Nah, buktinya kan hari ini kalau memang kawan-kawan melihat ibaratnya data statistik Indonesia dari ekonomi, dari sosial, dari indeks demokrasi, itu kan produk akibat daripada politik sebenarnya itu kan, dampak daripada politik. Nggak tahu lah politik yang salah atau benar, saya tidak menyebutkan ke ranah itu ya kan, tapi itu merupakan dampak daripada politik. Ya, salah kalau memang itu salah siapa? Salah kita juga ya kan. Kalau memang itu benar, berarti itu memang kebenaran dari kita, dari masyarakat yang membenarkan, yang memilih yang tepat gitu. Jadi apa namanya, ketika kita menentukan pilihan yang dalam kontestasi politik gitu kan, nah tentu kebijakannya itu kan berdampak kepada seluruh sisi kehidupan bernegara. Iya, betul. Bahkan di pendidikan juga yang sebenarnya tidak boleh masuk politik gitu kan. Tapi kebijakannya juga diambil dari hasil politik gitu ya. Iya, itu putusan politik. Nggak bisa. Presiden dipilih dalam kontestasi politik, memilih menteri pendidikan. Nah itu kan menteri pendidikan buat kebijakan kan pengaruh ke dunia pendidikan. Iya. Sebenarnya kalau dunia pendidikan ini Bang, sebenarnya menurut saya bukan tidak boleh dipolitik, tapi tidak boleh dipolitisir, tidak boleh dipolitisasi. Kalau politik dia tetap, misalnya kan tetap ada apa namanya relevansinya gitu. Cuman tidak boleh dipolitisir, itu aja. Benar. Oke. Nah kemudian pesan-pesan lah untuk generasi sekarang ini kan, akses informasi kan sudah sangat mudah nih kan, sangat mudah sekali ketika buka HP. Kalaupun malas ngetik, tinggal ngomong ya di situnya kan, di mic-nya itu udah muncul informasi yang diharapkan. Nah, di era kemudahan sekarang ini untuk anak-anak itu ada nggak pesan-pesan yang kemudian ya untuk generasi muda, pertama itu mungkin sadar terhadap pendidikan gitu kan. Kemudian tujuan kehidupan berikutnya seperti apa. Nah, dilihat dari sudut pandang Beben lah, sebagai seorang guru dan sebagai seorang dulunya aktivis mahasiswa. Enggak juga aktivis. Nah, kalau menurut saya pertama, kemajuan teknologi ini harus dimanfaatkan betul-betul oleh generasi muda kita ya, untuk hal-hal yang positif ya kan. Jangan sampai kemajuan teknologi ini malah dimanfaatkan hal-hal yang negatif, yang dapat merugikan kita. Karena sesuatu yang negatif itu, jangan salah, cepat lambat itu dampaknya pasti nanti kita rasakan. Nah, pasti berdampak, dan dampaknya pasti dampak buruk. Nah, ya kan, itu karena kita ini kan udah pernah merasakan muda dan sekarang udah tua, udah cukup berumur kan. Nah, kalau memang dulu apa-apa yang mungkin kurang baik kita lakukan, sekarang pasti terjadi dampaknya. Nah, oleh karena itu pesan saya kepada kawan-kawan yang generasi muda, anak-anak, sebelum kalian merasakan hal-hal yang negatif itu, sebaiknya dihindari, dicegah. Sebisa mungkin lakukanlah hal-hal yang positif, terutama dari segi teknologi ini kan. Manfaatkanlah teknologi ini untuk hal-hal yang mengakses hal-hal yang positif, misalnya untuk menambah wawasan, untuk belajar misalnya, ataupun untuk bisa juga untuk ekonomi, bisnis misalnya kan, untuk menambah pundi-pundi keuangan, belajar bisnis kan bisa juga melalui teknologi. Sekarang ini kan tidak ada batasan kan. Nah, jadi ketimbang kita rugi misalnya habis duit tapi di hal-hal yang digunakan ke hal-hal yang negatif, sebaiknya dari sekarang janganlah berpikir yang sifatnya euforia, hedonisme itu
setiap manusia itu pasti mempunyai titik penyesalan, itu pasti. Tidak ada manusia sebejat-bejat apa mau ngomong ya, maaf, sebejat-bejat apa manusia ini pasti pada titik tertentu akan timbul rasa penyesalan seiring berjalannya waktu dan seiring bertambahnya usia. Nah nanti ketika menyesal ya itu yang paling berat itu. Kita sedih karena kita tidak bisa memutar waktu ya kan. Nah, misalnya kita menyesal umur misalnya udah umur 30 tahun. Kita tidak bisa lagi mengulangi waktu di saat kita umur belasan tahun sampai 20 tahun yang masa-masa produktif. Nah, makanya sebelum ibaratnya kawan-kawan menyesal lebih baik dari sekarang persiapkanlah diri itu secara baik-baik. Misalnya nah, caranya seperti apa? Rajin-rajin lah ibaratnya. Tidak hanya komunikasi dengan teknologi, tapi komunikasilah juga dengan manusia nih, misalnya kan, dengan orang-orang yang kita anggap punya kredibilitas yang baik. Nah, misalnya guru, misalnya siapa-siapa tokoh-tokoh pemuda, misalnya tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bebas. Nah, komunikasilah dengan sering-sering lah bangun komunikasi yang intensif lah dengan orang yang seperti itu. Juga dengan orang-orang tua pun lah membuka diri lah dengan anak-anak, misalnya kan. Jangan misalnya mentang-mentang dia masih anak-anak, enggak boleh. Oh, nih kamu anak-anak, enggak boleh seperti itu. Harus dibuka. Kalau memang anak-anak itu datang misalnya ingin diskusi, ingin apa, terbuka lah kita sebagai orang tua gitu. Supaya anak-anak itu terarah gitu. Itu juga salah satu mengcounter terlenanya anak-anak di dunia maya ya. Ya, karena memang gini, karena memang salah satu hari ini banyak dampak daripada negatif teknologi itu kan karena mungkin hanya komunikasi antara si anak dengan kita sebagai orang tua ini mungkin ada titik tertentu yang terputus sehingga tidak bisa sama-sama ini kan, kita sebagai orang tua pun tidak bisa mengontrol, anak pun lepas kontrol misalnya kan. Nah itu makanya tadi komunikasi itu harus, dan orang tua pun harus selalu memantau nih, masyarakat harus memantau. Dan satu hal juga lingkungan masyarakat harus gimana ya, menurut saya tuh kadang-kadang ini juga jadi masalah Bang. Misalnya kita sebagai elemen masyarakat, apakah kita sebagai mungkin apalah RT apakah misalnya kan, tegas menegur misalnya ada sesuatu yang kita anggap menyimpang, orang tidak terima, ya kan. Tetapi sebenarnya itu peran itu penting terjadi di masyarakat, karena ujung-ujungnya kan kalau memang orang tidak peduli, ya itulah disitulah letak kerusakan. Nah harusnya masyarakat tuh harus kritis dan tegas. Lihat misalnya di tempat itu, di lingkungan sosial kita ini mungkin ada terjadi mungkin yang tidak sesuai, yang di luar daripada norma-norma yang kita anggap baik misalnya, langsung bergerak. Sehingga orang tua si anak misalnya itu sadar misalnya kan, dan mereka pun lama-lama kalau kita masyarakat itu ada kontrol, dia tidak akan berani ini. Tapi selama ini kenapa bisa terjadi hal-hal yang terjadi dengan anak kita ini yang jelek-jelek? Karena memang kontrol kita sebagai ini kurang, sebagai orang tua, sebagai masyarakat itu kurang. Nah, seperti itu. Jadi ketika misalkan ada yang menegur dan kemudian menasihati, itu sebenarnya rasa pedulinya tinggi. Iya, dan harus seperti itu kita hidup. Harus seperti lingkungan sosialnya harus seperti itu. Tidak bisa kita sendiri, tidak bisa hidup sendiri. Dan memang kultur Indonesia seperti harus itu. Harus seperti itu, saling nasihat menasihati, peduli misalnya kan, harus seperti itu. Dan kemudian terakhir mungkin nih, beberapa belakangan ini kan lagi marak terkait dengan wisuda ya. Itu wisuda. Dan terakhir juga saya lihat status Beben itu kan terkait dengan wisuda. Masya Allah. Jadi itu kan ibaratnya ada pro dan kontra lah. Kan ada yang mengkritisi, wah SD, SMP, SMA tuh nggak perlu lah wisuda gitu kan. Abang ada mantau juga saya. Ada, nggak sengaja. Oh gitu. Nah jadi kan. Cuma abang nggak komen ya? Nggak komen. Jadi saya like ya. Oh like ada like. Ada like. Tapi tuh saya juga teringat juga, oh ya, walaupun saya tuh tidak pernah di wisuda PTPA ya. Tapi di zamannya saya itu pernah memang ada wisuda TPA, dan pada saat itu SD, SMP, SMA memang nggak ada wisuda. Nah kan Beben membuat status itu ya terkait dengan wisuda. Beben juga pernah wisuda TPA gitu. Betul. Di zaman itu yang masa SD, SMA, SD, SMP, SMA nggak ada wisuda gitu kan. Nah gimana pandangan pribadi lah? Pandangan pribadi. Ya. Nah menurut saya barang itu sebenarnya tidak substansial untuk dibahas oleh netizen. Bukan perkara substansial. Itulah saya bilang, daripada kita membahas masalah itu, tapi tidak masalah, itu namanya hak orang untuk berpendapat kan, silakan saja kan. Tapi kalau menurut saya wisuda itu kan euforia. Euforia, ekspresi rasa senang seseorang, mungkin dia sudah pencapaian studi, menyelesaikan studi, dia mencapai hasil terbaik. Jadi itulah bentuk euforianya ya, tidak ada salahnya menurut saya. Apalagi wisuda ini kan kalau kita ini juga penting masyarakat nih, penting untuk sebelum berkomentar silakan diharapkan untuk mencari tahu dulu. Tapi sekarang lewat internet, coba kalian kawan-kawan misalnya lihat di internet itu sejarah wisuda itu kan luar biasa baiknya, bagus, filosofinya apa misalnya itu positif. Nah ya kan, untuk ada nilai filosofinya, dan itu tidak masalah. Menurut saya positifnya ketika anak SD, SMP, SMA itu dipakaikan baju wisuda, itu sisi positifnya mungkin menambah, mungkin di situ ada doktrin secara langsung bahwa nanti anak ini harus terus melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi, sehingga dia benar-benar bisa wisuda perguruan tinggi. Itu salah satu dampak positif menurut saya.
Terus yang kedua, kalau kita mau lihat wisuda ini kan awal maraknya ini kan di sekolah-sekolah yang swasta, ya kan? Sekolah-sekolah swasta yang marak, yang pertama mempelopori menginisiasi sekolah-sekolah itu ada wisuda. Kalau menurut saya itu ya bagian dari strategi marketing mereka, branding dan strategi marketing, dan itu tidak ada salah. Nah, dengan dia wisuda kan orang tertarik nih, sekolah ini mantap ya, ada wisudanya elit di tempat, di hotel, di mana, itu sebagai salah satu strategi marketing mereka, dan itu sah-sah saja karena mereka sebagai sekolah swasta, dan tidak ada masalah. Nah, seperti itu. Ya, dan itu juga momen ya, yang kemudian nanti akan mudah untuk dikenang gitu. Ya, bicara masalah kan ada masalah biaya ya kan, enggak juga semuanya dengan biaya yang mahal. Bahkan ada kemarin saya lihat kawan tuh, bahkan nih bang, kata kawan nunjukkan gratis kami bang, ada toga lengkap. Nah ini kan, itu kan tergantung teknis. Manajemen. Kalau memang kawan orang tua murid merasa berat untuk ke tempat yang mahal, nanti di saat di rapat sekolah kan bisa dibilang, disampaikan. Misalnya kita tidak mampu nih ke hotel A, hotel B, ke terlalu mahal, bisa dibuat ke gedung-gedung yang mungkin lebih murah. Ya kan, itu kan teknis saja sebenarnya, tidak jadi persoalan. Dan yang kedua, kalau memang kita merasa tidak mampu dari segi finansial, boleh kita tidak ikut. Iya kan? Contoh kayak wisuda di perguruan tinggi kan boleh tidak ikut. Kayak saya kemarin tuh, wisuda PPG, Yudisium PPG di Untan itu kan saya tidak ikut, karena memang saya ngerasa tidak punya, di saat itu memang lagi belum punya biaya misalnya kan, untuk membawa anak istri misalnya kan, saya memilih tidak ikut. Tapi saya tidak menghardik orang-orang yang ikut, saya hargai itu, malah itu bagus sebenarnya untuk apresiasi prestasi mereka, pencapaian mereka. Nah, seperti itu. Jadi memang sebenarnya itu ya tidak substansial untuk dipermasalahkan. Ya, tidak substansial, masih banyak hal-hal substansial yang memang perlu kita. Netizen ini kan pengaruhnya kan besar. Iya, ya kan, masih banyak hal-hal yang sebenarnya yang substansial, misalnya perundungan bulian itu kalau kita viralkan di media sosial, itu dampaknya saya rasa bisa positif juga, misalnya kan buat orang jadi takut, misalnya anak-anak yang mau seperti itu misalnya kan. Karena sebenarnya terkait dengan itu juga permasalahan gitu kan. Jelas permasalahan sosial kita juga. Permasalahan sosial yang kemudian bisa terungkap dan bisa juga hanya terpendam di hati anak gitu kan, ketika mereka mengalami menjadi korban perundungan. Dan terkait dengan perundungan juga kan, upaya pemerintah terkait melaksanakan program ramah anak itu kan juga untuk meminimalisir itu ya. Oke, nah itu kan dari terakhir ya, ini terakhir sekali. Terakhir sekali. Nah, sebagai guru PJOK ya, PJOK itu pendidikan jasmani olahraga. Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Nah, kemarin itu kan terakhirnya kan pertandingan antara Indonesia dan Argentina, persahabatan kan. Nah, Indonesia itu kalah 2-0, tapi kalau dengan Argentina yang suka gol seberkualitas itu, mungkin kekalahan itu juga itu kekalahan seminimal itu juga sebagai sebuah prestasi. Betul. Nah, kalau sebagai guru melihat bibit-bibit yang ada di sekolah mungkin kan. Nah, itu tuh untuk pesan untuk anak-anak, untuk bagaimana agar mereka supaya ketika punya keinginan untuk menjadi atlet, itu apa yang harus dilakukan? Untuk anak-anak ya di sekolah. Anak-anak. Yang pertama tentu harus bekerja keras. Ya kan, bekerja keras. Kalau memang cita-cita pengen jadi atlet, ya harus bekerja keras. Dengan cara apa? Latihan yang rajin misalnya kan, ya berkorban lah seperti itu. Berkorban, misalnya mau main bola, carilah misalnya orang-orang yang komunitas bola, latihan fisik. Jangan menghindari hal-hal yang bisa merusak misalnya stamina misalnya. Intinya bekerja keras lah untuk mencapai apa yang kita mau itu misalnya. Dan satu hal, jangan berpikir instan. Nah, kalau kita lihat kan, kalau misalnya budaya yang tidak baik ini kan, instan ini kan budaya yang tidak baik misalnya pengen jadi atlet tapi dengan cara yang misalnya yang maunya langsung jadi atlet, maunya langsung membawa nama daerah misalnya, tidak bisa seperti itu. Kerja keras itu penting, harus kerja keras lah anak-anak ini kalau memang ini berprestasi. Jadi latihan, datangi komunitas. Kembali lagi tadi kan ke lembaga juga kan. Ekskulnya, komunitasnya, datangi komunitas. Kita tidak bisa sendiri. Hobi main bola misalnya anak-anak, datangilah komunitas bola. Hobi main voli, datangi komunitas voli, dan totalitas di situ. Totalitas, insya Allah pasti jadi itu kalau memang seperti itu. Karena tidak ada, kalau memang kita semangat berjuang itu tinggi, tidak akan mungkin tidak tercapai cita-cita itu. Selain kerja keras dan latihan tadi, penting dong untuk menjaga kesehatan dan memastikan asupan makanan itu tidak berpengaruh jelek pada kesehatan. Ya penting bang, karena memang gizi ini kan sebenarnya hubungannya kan nanti dengan stamina, kebugaran itu kan, itu penting. Dan untuk sehat ini kan sebenarnya faktor makanan itu satu hal, tapi kan faktor kebiasaan hidup juga penting juga kan. Nah itu jadi kalau memang kawan-kawan misalnya anak-anak ingin bercerita menjadi atlet yang handal misalnya, harus pandai menjaga kesehatan, menjaga pola makan, pola hidup itu kan, jangan sampai tidak seimbang itu ya, pola makan tidak seimbang, pola hidup tidak seimbang, tidak akan bisa. Tidur jangan terlalu malam, konsumsinya pun ibaratnya ya
konsumsilah yang baik-baik misalnya kan. Iya. Nah, harus seimbang pola makan, pola hidup, sampai pola pikir itu harus seimbang semua. Nggak bisa nggak seimbang. Karena kalau kita lihat dari atlet-atlet itu kan harus berpikir strategi juga. Ya, berpikir harus kritis juga ya kan. Olahraga ini kan perlu juga daya pikir yang cerdas, ini penting juga dalam olahraga kan. Karena kan di dalamnya ada strategi, kayak politik juga kan, strategi kan. Oke. Nah, mungkin ini kita cukupkan sampai di sini ya, Ben. Terima kasih yang sebesar-besarnya udah mau sharing lah ya. Ya, sharing lah dengan banyak hal. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang merasa ini bermanfaat. Silahkan di like, subscribe, dan share. Mudah-mudahan kita dapat menyajikan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.